Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabarnya hari ini? Harap kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kembali lagi bersama Bapak dalam pembelajaran prakarya kelas 8 semester genap. Hari ini kita akan membahas materi kerajinan bahan limbah keras. Adapun kompetensi dasarnya yaitu memahami pengetahuan tentang jenis, sifat, karakter, dan teknik pengolahan kerang, kaca, keramik, dan botol plastik. Tujuan pembelajarannya yang pertama, mengetahui pengertian bahan limbah keras secara benar dan tepat. Yang kedua, mengetahui jenis dan karakteristik bahan limbah keras secara benar dan tepat. Masuk ke materi yang pertama tentang pengertian dari kerajinan bahan limbah keras. Bahan limbah merupakan bahan yang sangat berpotensi untuk dijadikan bahan pembuatan kerajinan yang unik dan menarik di tangan orang-orang yang kreatif. Limbah keras adalah limbah yang berwujud keras, padat, tidak mudah berubah bentuk, tidak mudah diolah, dan tidak mudah terurai dalam tanah. Limbah keras terbagi menjadi dua, yaitu limbah keras organik dan anorganik. Limbah keras organik adalah limbah yang berasal dari alam, yaitu tumbuhan dan hewan, bersifat keras, padat, dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk terurai dalam tanah. Contohnya ada tempurung kelapa, cangkang kerang, tulang belulang, dan lain-lain. Yang kedua, limbah keras anorganik adalah jenis limbah yang berwujud keras, padat, sangat sulit atau bahkan tidak bisa untuk diuraikan atau tidak bisa membusuk. Contohnya ada plastik, pecahan keramik, pecahan kaca, baja atau logam, dan lain-lain. Yang kedua kita bahas yaitu prinsip kerajinan bahan limbah keras. Pengolahan limbah keras, baik itu anorganik maupun organik, memiliki prinsip yang sama, yaitu dengan sistem 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Prinsip ini dalam proses pembuatan produk kerajinan harus selalu dijalankan. Hal ini dapat meminimalisir atau mengurangi sampah yang dihasilkan dalam proses produksi kerajinan. Prinsip yang pertama yaitu reduce. Reduce memiliki arti yaitu mengurangi atau memaksimalkan penggunaan barang agar limbah tidak menjadi hal yang tidak berguna, padahal fungsi dari limbah masih ada. Nah, di sini Bapak ambil contoh adalah bekas botol minuman kemasan. Nah, untuk mengurangi penggunaan atau mengurangi limbah dari botol plastik atau botol bekas ini, kita dapat menguranginya dengan menggunakan botol air minum atau tumbler yang bisa diisi ulang. Nah, ketika kita menggunakan botol tumbler ini, kita dapat mengurangi limbah dari botol kemasan yang hanya bisa digunakan sekali pakai saja. Selanjutnya, yang kedua yaitu reuse. Reuse adalah menggunakan kembali barang yang masih bisa digunakan tanpa membuangnya dengan sia-sia. Contohnya di sini adalah botol bekas sirup, botol kaca ya. Jadi kita bisa menggunakan botol ini untuk menyimpan misalkan madu, kemudian untuk juga bisa menyimpan minyak makan dan lain-lain. Jadi ketika selesai digunakan tidak langsung dibuang. Selanjutnya yang ketiga yaitu recycle. Recycle adalah mendaur ulang barang yang sudah tidak dapat digunakan menjadi barang yang memiliki nilai guna. Di sini Bapak ambil contoh botol bekas minuman 1,5 liter sampai 2 liter. Jadi ketika sudah habis airnya, kita bisa manfaatkan untuk membuat pot
bunga dengan dibentuk dan diwarnai semenarik mungkin untuk menyimpan tanaman-tanaman yang ada di rumah kita. Nah, kita lanjut bahas jenis dan karakteristik bahan limbah keras. Yang pertama ada limbah keras organik. Limbah yang terdiri dari atas kandungan bahan yang pejal, solid, kuat, dan tidak mudah berubah bentuk berasal dari sumber daya alam daratan dan lautan. Contohnya ada cangkang kerang laut, sisik ikan keras, tulang ikan, tulang hewan berkaki 4, tempurung kelapa, dan potongan kayu. Hampir semua limbah keras organik dapat dimanfaatkan kembali sebagai produk kerajinan, tetapi diperlukan peralatan yang cukup kuat untuk membantu dalam pengerjaannya. Ini adalah beberapa contoh dari limbah keras organik. Pada gambar A itu ada cangkang kerang laut, di B itu ada gambar tulang sapi, kemudian di C itu ada gambar tulang ikan, D itu ada gambar sisik ikan yang keras, gambar E itu tempurung kelapa, dan gambar F adalah potongan kayu, yang hampir semuanya bisa kita manfaatkan sebagai produk kerajinan. Yang kedua, limbah keras anorganik. Limbah yang terdiri atas kandungan bahan yang kuat dan tidak mudah dihancurkan dengan alat biasa, melainkan harus menggunakan teknologi tertentu seperti pemanasan, pembakaran, dan penghancuran. Contohnya pelat-pelat dari logam, pecahan-pecahan keramik, pecahan kaca, wadah atau botol plastik, dan kaleng. Meskipun begitu, tidak semua limbah keras dapat diolah kembali menjadi karya kerajinan karena keterbatasan alat dan teknologi. Ini adalah contoh dari limbah keras anorganik. Gambar A itu adalah potongan logam, gambar B itu ada pecahan keramik, gambar C itu ada pecahan botol kaca, yang gambar D itu ada kaleng bekas, dan yang gambar E itu ada botol-botol plastik. Nah, mungkin sekian materi yang dapat Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan dapat bermanfaat di kemudian hari. Sampai berjumpa di minggu depan. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.